kabarnya Pak Deden hari ini? Assalamualaikum Pak Deden. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Saya sehat Bu Citra. Semoga Bu Citra juga sehat selalu. Ini Bu Citra. Anjay, alhamdulillah saya juga sehat Pak Deden. Eh, ada apa nih sampai Pak Deden tuh mengajak kepengen bertemu, kepengen berbincang-bincang. Pasti ada hal yang pengen Pak Deden ceritakan ini ya. Monggo Pak Deden. Begini Bu Citra, saya dari hasil rapat akhir tahun pelajaran 2023-2024 kemarin, eh, saya kembali ditugaskan untuk menjadi ketua lomba dalam rangka hari ulang tahun Mm-mm, Republik Indonesia yang ke-79. mm-mm, Dan yang saya pikirkan itu saya masih berpikir lomba yang sudah saya laksanakan. Betul, ini saya menjadi ketua lomba ulang tahun Republik Indonesia sudah yang ketiga kalinya ini Bu Citra. Jadi sudah dari hari ulang tahun yang ke-77, kemudian ini yang sampai ke-79, dan itu yang sudah saya lakukan itu. Saya merasa masih uh, hanya mengambil sisi pilihannya saja saya di pelaksanaan sebelumnya itu Bu Citra. Tapi oh, saya Nggih. pengennya untuk di Mm-mm, sekarang ini itu saya saat melaksanakan lomba yang nantinya untuk anak-anak itu bisa yang bermakna atau bisa memaknai perjuangan para pahlawan yang sudah berusaha meraih kemerdekaan. Nah, jadi ada nilai-nilai itu yang bisa didapatkan oleh anak-anak. Jadi tidak sekedar meriah-meriah yang sudah saya lakukan pada sebelumnya, begitu Bu Citra. oh, nggih. Berarti, dari percakapan tadi, dari, pembicaraan Pak Deden tadi, harapannya Pak Deden itu kepengen, di hari HUT kemerdekaan RI yang ke-79 itu tidak hanya sekedar meriah ya Pak Deden nggih, ada nilai-nilai perjuangan seperti itu, nggih Pak Deden itu harapannya nggih? Betul, betul Bu Citra. Karena yang sudah saya lakukan atau di lomba-lomba sebelumnya itu saya lebih kepada mengikuti Mhm, perkembangan zaman dalam artian itu di era sekarang ini kan musik-musik orang dewasa dengan begitu mudahnya didengarkan oleh anak-anak usia sekolah dasar, dan nggih betul, itu menjadi sebuah uh, kebiasaan yang sudah sampai hafal luar mhm, biasa dengan orang dewasa itu yang menjadi pemikiran tersendiri bagi saya ketika nggih saya betul, saat melaksanakan lomba di tahun sebelumnya itu ada lomba joget-joget menggunakan lagu dan orang dewasa, dan itu saya merasa saya kurang tepat sekali apa yang sudah saya laksanakan di lomba-lomba hari ulang tahun di tahun sebelumnya Bu Citra. oh nggih nggih, eee, istilahnya, apa ya namanya ya, jadi Pak Deden tuh merasa tuh lomba, HUT RI 2 tahun lalu itu atau 1 tahun sebelumnya itu, belum menunjukkan nilai-nilai perjuangan J, eee, istilahnya hanya sekedar meriah, happy, senang-senang gitu aja. Nah menurut Pak Deden nih, dari rating 1 sampai 10, dari lomba yang sudah Pak Deden laksanakan itu, menurut Pak Deden itu ada di rating keberapa sih? Menurut saya lomba-lomba yang sudah saya laksanakan sudah saya tekan di ulang tahun sebelumnya itu mungkin di rating 6 mungkin ya Bu, maksimal ya 6, karena Kenapa itu? ya seperti yang tadi saya sampaikan Mhm, itu, karena ada nilai-nilai yang belum disampaikan kepada anak-anak dan mengambil sisi meriahnya saja, mhm, dan ya musik-musik yang kurang pas untuk anak di usia sekolah dasar, dan juga ada juga permainan yang saya pernah juga melaksanakan permainan menggunakan apa namanya tepung, kemudian juga kapur tulis yang ditumbuk itu untuk apa namanya dilempar-lempar supaya harapannya itu meriah gitu. mhm, Ternyata mhm, saya masih merasa itu kurang tepat karena hanya meriah
saja, namun nilai-nilai mhm. perjuangan yang dikandung dalam hari ulang tahun itu belum dimaknai oleh anak-anak murid-murid saya di sekolah itu sih, Kak. Oke. Nah, kira-kira nih, menurut Pak Deden itu, lomba yang meriah, tapi masih ada nilai-nilai perjuangan pahlawan itu yang seperti apa sih yang Pak Deden kepinginkan gitu? Hmm, iya begini juga saya pernah ya baru terpikirkan belum pernah Mhm ya, mhm. belum pernah saya coba ataupun belum pernah saya laksanakan di kelas ataupun di lingkungan terkait dengan lomba uh, cerdas cermat. Mmm, mhm Cerdas mhm. cermat di sini tidak sekedar hanya cerdas cermat, tetap juga ada tema perjuangan, ada tema perjuangan meraih kemerdekaan, kemudian juga nilai-nilai patriotisme oleh para pahlawan dan juga harapannya juga ada supporternya gitu Bu Cita. Jadi Mmm, tidak mhm sekedar hanya mhm. seperti cerdas cermat pada umumnya yang lebih terlihat tegang begitu ya kalau lomba Mhm cerdas cermat. mhm. Jadi saya lebih mengemas lebih baik lagi, lebih cair lagi, lebih fleksibel lagi kalau lombanya itu bisa di supporteri ya. Jadi nanti akan disupporteri oleh teman-temannya dan supporter itu pun juga tidak asal supporter. Mhm. Jadi harapannya nanti dibentuk kelompok supporter untuk mendukung peserta si B-nya. Dan juga saya ingin berencana apa namanya mereka untuk melatih yel-yel supaya Mmm, mhm nantinya mhm. saat ada jawaban benar ataupun salah dimunculkan yel-yelnya sehingga harapan saya itu dengan seperti itu meriahnya ada dan juga uh, pasti ada nilai-nilai yang dapat diambil oleh anak-anak dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, gitu Bu Citra. Oh, menarik nih Pak Deden nih. Eee, Iya. Lomba cerdas cermat, dengan nilai-nilai perjuangan, terus ada supporternya. Hmm. Eee, ini bisa disampaikan nggak Pak Deden? Lombanya itu Ya. seperti apa sih? Gitu loh. Biar makin ini nih, eee, Hmm. ada ini coba sampaikan Pak Deden, rencananya seperti apa nantinya Ya. lombanya? Selain cerdas cermat, yel-yel itu apa lagi? Gambarannya seperti apa? Oh, iya Bu Citra. Masih terkait dengan cerdas cermat saya juga rencana ini supaya lebih meriah juga kesannya seperti apa namanya di sebuah panggung atau di Mhm, sebuah apa namanya sebuah kuis yang luar biasa. Jadi saya berencana anak anak SD ya itu akan nanti mhm mhm. dilombakan berjenjang itu dalam artian itu tidak dilombakan misalkan karena di jenjang SD kelas 1 dengan kelas 6 tentunya pengetahuan ketika diberikan ada perbedaan ya. Oke, Tidak oke. tidak mungkin ya kalau yang jenius mungkin yang memungkinkan yang kelas 1 bisa unggul tapi mungkin lebih baiknya saya berencana itu berjenjang. Jenjang Mhm mhm. itu di samping itu saya juga akan menyiapkan panggung atau podium semacamnya tapi yang lebih sederhana. Nah, sederhana dalam artian ini tidak mengeluarkan finansial yang terlalu atau anggaran yang terlalu banyak ya karena Mhm. ini yang tahun kita di sekolah tentunya ada batasan-batasan yang harus kita uh, lakukan atau kita patuhi. Itu saya akan mengeluarkan meja yang ada di Mhm. kelas dan saya tumpuk yang tata yang rapi untuk bisa membentuk sebuah seperti apa namanya panggung sebenarnya menyerupai Mhm mhm. panggung seperti itu dan nanti disiapkan untuk uh, di satu 3 meja untuk peserta lomba cerdas cermat kemudian uh, supporternya itu duduk lesehan gitu jadi di bawah Oh, gitu ya anjay anjay di anjay. bawah ya, saya itu yang menjadi peserta lomba itu wah ini saya bangga sekali berada di sini di satu sisi yang memberi support juga ada semacam saya harus memberi support saya dengan semaksimal mungkin apa yang sudah saya latih bersama dengan teman-teman ya gitu Bu Citra jadi lebih semangat Oke, ya kita oke. harus Oh, luar biasa nih. Oke. Jadi, istilahnya itu tidak hanya, 1 atau 3 orang yang ikut lomba nggih, Pak? Jadi semuanya ikut berperan gitu nggih? Eee, yang tidak ikut lomba jadi supporter,
Jadi satu kelas itu semuanya ikut berpartisipasi. Wah, mantap ini. Nah, terus tadi Pak Dede juga bilang nih, mengurangi apa ya namanya, bukan mengurangi, apa, anggarannya. Nah, anggarannya itu biar tidak melambung, anu, maksudnya biar anggarannya tidak besar, tadi Pak Deden mengeluarkan meja sendiri, ini panggungnya dari meja, oke. Nah, pastinya nih Pak Deden, dari rencana yang Hmm. Pak Deden, rencanakan ini pastinya kan ada hambatan nggih Pak Deden nggih. Nah, itu apa sih hambatannya Pak Deden alami gitu? Hmm, ya, ya puji Tuhan. Sebenarnya saya juga pastinya ada hambatan yang akan Mhm, dialami ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan atau perencanaan kegiatan ya. Uh, Mungkin hambatannya saya dalam mensosialisasikan apa yang sudah mhm mhm, menjadi konsep saya, apa yang sudah menjadi mhm, ide saya kepada rekan-rekan guru di kelas, karena nanti rekan-rekan guru di kelas itu yang akan komunikasi langsung dengan murid ya, untuk menjadi jembatan kepada murid menyampaikan begini loh lombanya dan ini yang harus anak-anak lakukan dan mhm, ini yang harus anak-anak siapkan dan juga Bapak Ibu guru di kelas untuk bisa mensukseskan harus uh, apa namanya melaksanakan tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan itu hambatannya saya di situ untuk menyampaikan apa yang ada pada diri saya, ide saya, konsep saya dan diterima dengan uh, baik dengan tindak lanjutnya juga sesuai dengan apa yang sudah saya apa namanya saya konsepkan itu juga. ya, baik baik. Oke. Nah, Pak Deden nih, bagaimana sih, rencananya Pak Deden itu, supaya nih, tadi kan Pak Deden ngatakan konsepnya belum tersampaikan. Nah, gimana caranya biar konsep yang Pak Deden harapkan itu bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Pak Deden? Gimana caranya Pak Deden? Menurut Pak Deden gimana? Iya Bu Citra, saya berencana untuk mengumpulkan dan Mhm, tentunya koordinasi dulu dengan teman-teman rekan-rekan di sekolah untuk berkumpul di satu ruangan kita mensosialisasikan apa yang menjadi gagasan ide saya, apa yang menjadi konsep saya supaya nantinya karena ini kan sudah bulan Juli ya, mhm ya, mhm. untuk hari ulang tahun 17 Agustus kan sudah semakin dekat ketika kita sudah persiapkan lebih awal mungkin saya rencananya kan mengumpulkan rekan-rekan guru terlebih dahulu begitu Bu Citra. Oke. Berarti dari rencananya Pak Deden minggu depan sudah bisa mengumpulkan guru-guru Pak Deden je untuk melakukan Ya, sosialisasi kegiatan HUT RI yang ke-79. Oke, keren Pak Deden. Nah, Pak Deden, eh, pastinya nih Pak Deden, tadi eh, rencananya sudah, mmm, waktunya sudah ditentukan oleh Pak Deden, kepengennya dalam 1 minggu ke depan sudah terlanis sosialisasinya. Nah, sekarang nih Pak Deden, pastinya nih Pak Deden, kan Pak Deden itu nggak mungkin tidak mungkin melaksanakan kegiatan itu sendiri. Istilahnya, ya oke sosialisasi, tetapi kan mungkin ada panitia kecil gitu loh Pak Deden. Panitia kecil yang akan Pak Deden ajak untuk mengajak sosialisasi dengan guru-guru Pak Deden. Monggo, siapa nih Pak Deden yang akan Pak Deden ajak kerjasama? ya baik Bu Citra, karena di akhir tahun kemarin sudah disampaikan saya semuanya dan untuk uh, bisa memilih silakan siapa yang bisa bekerja sama dengan saya dibebaskan untuk memilih karena kita di Mm-mm, sekolah dasar tentunya dengan personil yang tidak tidak banyak karena mm-mm, guru kelas itu memiliki tanggung jawab di kelas kepada murid-murid yang ada di kelas. Jadi saya menentukan untuk bekerja sama dengan Bu Desi, beliau guru agama di sekolah saya, dengan guru mata pelajaran harapannya saya waktunya itu lebih lebih senggang ya, bukan tidak sibuk, tapi lebih senggang untuk bisa mempersiapkan apa yang sudah saya laksanakan. Dan juga saya juga akan bekerjasama dengan Bu Jila sebagai guru kelas 5 karena yang sudah biasa mengikuti lomba. Begitu Bu Citra. oke, iya. Baik Pak Deden.
Keren nih rencananya Pak Deden luar biasa, memperingati HUT RI ke-79, eee, istilahnya tidak hanya meriah saja, happy saja, tetapi ada unsur nilai perjuangannya. Oke, baik Pak Deden, saya tunggu informasi, dari Pak Deden perkembangannya setelah melakukan sosialisasi dengan guru, Bapak Ibu guru Pak Deden di sekolahan, ya. Siap Bu Citra, terima kasih atas pencerahannya, saya jadi dapat gali ide-ide yang sudah saya miliki. Terima kasih Bu Citra, sehat selalu untuk Bu Citra. Amin. Terima kasih kembali Pak Deden. Semangat dan sukses. Semoga apa yang Pak Deden harapkan bisa tercapai. Assalamualaikum Pak Deden. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.